Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di JS Channel, saya Uda Wahidin. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial menggunakan Avanza Map untuk membuat peta survei berbasis Android. Bagi teman-teman yang suka berpetualang bahkan mapping, tonton terus video ini karena caranya sangat mudah. Avanza Map tersedia di Play Store atau App Store pada perangkat Android ataupun iOS Apple. Jika akan digunakan, sebelumnya teman-teman harus menginstalasi ke dalam perangkat Android. Aplikasi ini cukup banyak digunakan untuk kebutuhan survei karena fitur-fitur GPS-nya sangat banyak tersedia. Silakan melakukan instalasi, kemudian buka, dan Avanza Map sudah siap kita gunakan di perangkat Android. Namun sebelum kita gunakan, maka kita membutuhkan peta yang bisa dibuat melalui aplikasi sistem informasi geografis baik QGIS maupun ArcMap. Siapkan peta untuk kita gunakan dalam aplikasi Avanza Map. Sumber peta bisa teman-teman gunakan dari Google Earth, peta udara, citra satelit, maupun peta-peta digital lainnya. Yang perlu diingat, format yang akan digunakan dalam Avanza Map adalah PDF, sehingga pada saat peta ini kita siapkan harus berformat PDF. Setelah kelengkapan peta sudah cukup, langsung saja kita ekspor map, kemudian simpan dalam format PDF. Yang penting teman-teman perhatikan adalah pada tab Advance, jangan lupa untuk centang export map georeference information, sehingga peta yang akan kita gunakan bereferensi secara geografis. Setelah menentukan tipe filenya dalam PDF, kita simpan saja. Setelah peta berhasil diekspor, teman-teman bisa memeriksanya bahwa petanya sudah siap. Nah, ini adalah peta yang akan kita gunakan untuk kegiatan survei yang kita input ke dalam perangkat Android. Nah, untuk mentransfer data ini ke Android, teman-teman bisa menggunakan kabel data ataupun cara yang sederhana, bisa dikirim ke perangkat Android menggunakan media sosial. Dalam contoh ini saya menggunakan WhatsApp, kemudian kirim ke salah satu rekan atau nomor kita yang lain, WA kita yang lain. Jika sudah terkirim, maka selanjutnya kita akan mengakses peta ini melalui aplikasi Avanza Map di Android. Pada perangkat Android, karena tadi kita transfer melalui media sosial WhatsApp, teman-teman langsung saja mengakses peta yang telah kita impor tadi melalui media sosial yang teman-teman punya.
kemudian klik peta. Nah, pada saat diklik maka Android akan menawarkan akan dibuka dengan apa. Langsung saja teman-teman pilih Avanza Map, maka kita akan di input masuk dalam aplikasi Avanza Map. Nah, untuk versi yang free, Avanza hanya bisa mengerjakan 3 peta. Jika teman-teman ingin menambahkan yang lain, maka peta-peta sebelumnya bisa dihapus. Jika sudah ada dalam daftar peta, maka selanjutnya kita langsung bisa menggunakan di dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Langsung saja klik pada peta yang baru saja kita impor. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa di layar Android ada ikon yang berwarna biru, ini menunjukkan posisi kita, dengan catatan bahwa kita sudah berada dalam area map. Nah, jika belum terlingkup di dalam area map, maka akan ada informasi di bagian ini yang menyatakan bahwa posisi kita tidak masuk dalam area peta. Nah, untuk menggunakannya ada bagian kiri ada current position. Jadi jika kita menekan tombol ini, kita akan diarahkan pada posisi kita saat ini. Nah, misalnya ini. Kemudian fitur selanjutnya adalah waypoint. Fitur ini digunakan untuk teman-teman melakukan perekaman posisi di peta yang ada. Misalnya teman-teman ingin merekam posisi saat ini, arahkan kursornya pada posisi teman-teman. Kemudian pilih tombol waypoint. Nah, pada menu waypoint paling atas bisa kita isi dengan nama waypoint, misalnya rumah. Kemudian bisa memilih simbol. Jika ingin menggunakan simbol-simbol yang lain juga tersedia di sini. Jika sudah dipilih, teman-teman bisa menambahkan foto apabila diperlukan untuk menambahkan informasi dalam waypoint yang kita simpan. Pada kolom deskripsi kita bisa menambahkan deskripsi dari waypoint yang kita simpan. Jika sudah, tekan tombol OK pada bagian kanan atas. Selanjutnya di sini ada informasi tentang lokasi dan waktu rekaman. Jika seluruh komponennya sudah diisi, tekan tombol OK pada bagian kanan. Nah, maka di peta akan muncul satu waypoint baru yang telah kita buat. Cara yang sama misalnya kita akan membuat waypoint di lokasi yang lain. Misalnya ini, arahkan kursor pada lokasi yang akan dibuat waypoint. Kemudian dengan cara yang sama pilih setelah kursor berada pada posisi yang akan kita tambahkan waypoint, tekan tombol waypoint. Input nama waypoint. Kemudian gunakan simbol yang ingin digunakan. Jangan menambahkan foto dan deskripsi. Jika sudah,
tekan tombol OK di kanan atas, maka simbol yang baru sudah ditambahkan dan sekarang kita sudah punya dua waypoint, yang pertama rumah dan yang kedua kantor. Selanjutnya teman-teman bisa memanfaatkan tools-tools yang lain dari Avenza. Pada bagian kanan bawah ada simbol 3 titik. Jika diklik maka akan muncul beberapa fitur yang bisa kita gunakan: menggambar dan mengukur, kemudian merekam jalur GPS, bernavigasi ke tujuan, cari menurut koordinat, rata-rata plot GPS. Jika ada tulisan Pro maka hanya bisa digunakan untuk versi yang berbayar. Kemudian pantau georeference dan buka tampilan di Google Map. Nah, kita bisa memanfaatkan tools yang pertama, gambar dan ukur, misalnya untuk mengukur jarak. Di bagian atas sudah ditentukan caranya. Jika misalnya akan mengukur jarak posisi saat ini dengan waypoint kedua, setelah kursor ada pada posisi yang diinginkan, tap, kemudian tarik ke arah yang akan kita ukur jaraknya, maka akan muncul informasi total 0,36 km dengan arah 307,4 derajat. Untuk tools gambar dan ukur ini, teman-teman bisa menggambar objek-objek tertentu seperti jalan, misalnya. Saya contohkan untuk mengukur jalan yang ini. Pada menu gambar dan ukur, pilih, kemudian tap pada ujung, lakukan seperti kita membuat digitasi. Jika ada belokan, teman-teman bisa tap di layar, kemudian belokan, jadi seperti kita melakukan digitasi di layar komputer. Jika telah selesai, pilih tombol OK untuk mengakhiri sesi pembuatan objek jalan. Nah, sudah ada notifikasi garis disimpan, kita bisa melihat informasinya dengan tab, kemudian tap pada informasi garisnya. Kita bisa mengganti nama objek, misalnya jalan masuk. Garisnya bisa di custom warna, kemudian bisa menambahkan foto dan deskripsi. Jika sudah, tekan tombol kembali dan objeknya sudah berubah nama, kemudian ada informasi jaraknya. Jika teman-teman ingin mendefinisikan atau satuannya adalah meter, maka pilih detail, kemudian satuan garis, pilih meter, kemudian kembali, maka satuannya adalah meter, sudah berubah dari kilometer, yaitu 289,73 meter. Dengan cara yang sama, teman-teman bisa membuat atau menghitung luas dari satu objek yang ada di peta. Misalnya ini akan kita hitung luasannya. Tentukan titik awal membuat area, kemudian pilih gambar dan ukur, tap pada layar, kemudian jalankan kursor sesuai dengan batas area yang akan kita ukur. Untuk berbelok, tekan atau tap pada bagian akhir ini, kemudian arahkan ke jalur yang lain, tap, kemudian terus tap lagi. Jika sudah akan terhubung, untuk membuat
area ini adalah poligon, maka bisa dipilih ikon seperti garis di bagian bawah. Pilih sampai berubah menjadi seperti segitiga, kemudian tekan tombol OK untuk mengeksekusi pembuatan area ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudah ada informasi area 1, kemudian luas dan kelilingnya. Teman-teman bisa klik untuk membuat perubahan seperti nama area kantor, kemudian bisa dipilih warna dari poligon, foto, deskripsi, dan jika ingin mengganti satuan pilih default satuan dan pilih meter, satuan garis, kemudian satuan area, pilih meter persegi, tap kembali. Maka area ini sudah kita dapatkan informasinya dalam satuan meter, baik luas meter persegi maupun keliling. Nah, fungsi-fungsi lain dari Avanza Map yang akan kita bisa gunakan di lapangan adalah selain membuat waypoint, membuat jalur, kita juga melakukan rekam jalur GPS. Selama kita bergerak di dalam area peta, maka Avanza akan merekam seluruh aktivitas kita. Caranya pilih saja rekam jalur GPS, kemudian mulai pelacakan. Avanza atau Android membutuhkan perbaikan lokasi, biasanya juga akan diminta untuk kalibrasi kompas. Setelah melakukan perekaman tracking, maka pada layar Android di Avanza teman-teman bisa melihat sudah ada tracking yang dibuat oleh Avanza di sekitar posisi kita. Jika ingin menghentikan rekaman, pilih tombol stop. Selanjutnya, beberapa fitur dari Avanza Map bisa kita manfaatkan. Misalnya saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan buka tampilan pada Google Earth. Nah, kita akan diarahkan pada Google Earth pada lokasi di mana kita berada atau dalam area Avanza. Perlu saya ingatkan juga bahwa Avanza Map adalah aplikasi yang bisa digunakan tanpa ada jaringan internet. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila lokasi survei tidak ada jaringan internet. Jika sudah ada dalam Avanza Map, maka leluasa kita bisa menggunakannya di lokasi-lokasi yang meskipun tidak tersedia jaringan internet. Nah, selanjutnya setelah selesai kita melakukan perekaman di dalam Avanza Map, bisa kita ekspor untuk kita olah pada software pengolahan seperti ArcGIS. Pada tombol ini teman-teman bisa pilih, kemudian pilih ekspor lapisan. Di sini tersedia bagaimana kita bisa menentukan nama file, kemudian Avanza Map menyediakan format ekspor KML, CSV, JPX, dan SRP yang hanya bisa digunakan pada versi berbayar. Pilih KML untuk kita ekspor, kemudian apabila ada foto kita bisa menentukan ukuran foto. Setelah itu tekan tombol ekspor, maka seluruh yang telah kita buat di Avanza akan diekspor. Android memberikan opsi ekspor. Untuk praktis pilih saja media sosial, dalam hal ini adalah WA, dan kita kirim ke salah satu nomor kita yang lain atau teman kita. Maka selanjutnya data ini sudah bisa kita olah di ArcGIS. Oke, selanjutnya kita download file yang telah diekspor dari Android pada media sosial yang telah kita ekspor tadi.
kemudian simpan. Biarkan saja nama yang seperti kita ekspor, simpan. Maka data ini selanjutnya sudah bisa kita olah di ArcGIS. Pada aplikasi ArcGIS, kita gunakan saja data yang sama. Gunakan ada ArcToolbox, Conversion Tools, kemudian From KML dan KML to Layer. Pada panel input KML, temukan file yang sudah kita ekspor. Kemudian pada output location, pilih folder tempat penyimpanan data yang akan kita masukkan ke ArcGIS. Kemudian tekan tombol OK. Kita tunggu beberapa saat untuk data ini ditampilkan dalam ArcGIS. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa seluruh data yang kita buat menggunakan Avanza Map telah bisa kita olah di software ArcGIS. Kita bisa lihat data-datanya melalui atribut tabel, baik data point atau waypoint yang kita buat, kemudian data tracking, maupun data area. Jadi teman-teman bisa melakukan pengolahan selanjutnya, baik menghitung luas, panjang, maupun membuat titik koordinat pada data-data waypoint. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nantikan tutorial-tutorial saya selanjutnya. Senang saya berbagi dengan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.